Salam Alechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan menanggapi satu video dari umat Islam ya, channel Yonatan Nandar. Sebenarnya udah lama juga tidak saya komentari ya video orang tersebut, sebab banyak sekali video-videonya yang menghina kekristenan ya teman-teman sekalian ya. Pernah dia bahas bahwa Yesus itu menikah, berpoligami. Ya, dan kali ini dia itu membuat sebuah video short tentang gereja yang sedang ada puji-pujian, lompat-lompat, ya ada menari dalam gereja, dan kemudian juga ada satu ilustrasi apakah itu drama di dalam gereja, ya di mana anak-anak muda ya pemuda remaja itu mereka menari kayak ya joget-joget TikTok gitu ya. Jadi dia bahas hal itu untuk menjelekkan kekristenan. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang kalian lihat juga tadi di awal bahwa ada ya video daripada Muslim yang sedang joget-joget di depan mayat, kemudian ada ya joget-joget di tempat ibadah waktu sholat kah atau apalah ya. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya mereka menjelekkan kekristenan, tapi mereka sendiri sebenarnya juga melakukan hal yang sama. Kita melihat sendiri bahwa Islam juga ya ada beberapa aliran ya. Nah, mereka pecah ya, ada banyak sekali aliran Islam. Nah, demikianlah kekristenan juga. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, mari kita dulu lihat ya video mereka di mana ya mereka joget-joget di dalam masjid dan juga di depan mayat. Berikut videonya.
Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama. Bagaimana orang-orang Islam ini, teman-teman sekalian, apakah ini mereka sebut sebagai zikir ya? Ya, mereka ya kurang lebih ya seperti orang mabuk juga. Kalau teman-teman bisa melihat ya, kalau pas ada tahun baru Cina kan, di situ ada orang-orang Cina yang dikhususkan ya untuk atraksi dan ya mereka joget-joget dan segala macam gitu. Nah jadi kalau kemudian Ustadz Nandar ya keberatan dan mengolok-olok kekristenan karena orang Kristen itu menyanyi di gereja, memuji Tuhan di gereja, dan kemudian berkata bahwa kok Tuhan harus dipuji-puji dengan tari-tarian, bukan justru sujud, bukan justru kita hormati Tuhan, malah kita menari-nari di hadapan Tuhan. Nah jadi Ustadz Nandar harus paham bahwa di dalam Alkitab itu kita diajarkan bagaimana memuji Tuhan. Ya, ada dasarnya dalam Alkitab. Sebelum Tuhan Yesus saja itu juga ya, kalian kan percaya tuh dengan Raja Daud. Ya, dengan kitab Zabur ya. Kalian kan selalu mengimani katanya ya, mengimani kitab Taurat, Zabur, Injil gitu. Lalu Al-Qur'an sebagai penyempurna. Walaupun sampai sekarang ini juga kita bingung yang mana yang disempurnakan oleh Al-Qur'an. Sementara Alkitab itu sudah sempurna di zaman Tuhan Yesus. Bahkan tentang kenabian lagi itu sudah sempurna, sudah disempurnakan oleh Yesus. Itu sebabnya orang Kristen tidak pernah mengakui Muhammad sebagai nabi. Tidak pernah mengakui juga Allah yang kami sembah yaitu Yahweh itu berubah nama menjadi Allah SWT di negeri Mekah. Ya, orang Kristen tidak pernah percaya demikian. Tapi ya selalu selama ini kalian paksakan bahwa Al-Quran itu menyempurnakan. Nah, padahal kalau kita melihat misalnya 10 hukum Taurat tuh, ya justru dilanggar oleh umat Islam. Ya. Kemudian kalau kita bicara lagi ya tentang Mazmur Daud, tentang Zabur, justru kalian langgar gitu. Jadi yang mana yang mau disempurnakan? Apakah tentang Taurat yang mau disempurnakan atau tentang Injil yang disempurnakan? Nah, kalau tentang Injil tentu selama ini kita sudah berikan perbedaan teman-teman sekalian ya. Kalau bagi Muslim, Injil itu sebuah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa, ya, Nabi mereka, bukan Nabi kita. Karena kita nggak mengakui Nabi Isa yang ada di Al-Quran itu sebagai Tuhan Yesus, ya, walaupun mereka memaksakan untuk sama, tapi tidak sama. Nah, teman-teman sekalian, kali ini kita akan melihat bagaimana Raja Daud yang dimana mereka juga percaya percaya bahwa Raja Daud ini ya orang yang hebat ya. Mereka taunya di Zabur atau kitab Mazmur. Tapi kita melihat dulu, saya satu ayat saja ya, saya kasih kepada Ustadz Nandar ya, kepada umat muslim, bahwa Raja Daud pun memuji Tuhan bersama dengan umat Israel dengan menari-nari di hadapan Tuhan. Kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 5. Alkitab katakan begini, Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau mereka beriman kepada Raja Daud, seharusnya mereka tahu ini. Nah, justru karena mereka bukanlah penyempurna, mereka justru memutarбalik, ya, memutarbalikkan tentang kisah-kisah di dalam Alkitab. Misalnya nih tentang kisah Musa misalnya, atau kisah Daud, ya, kemudian kisah daripada Yesus Kristus. Nah, mereka muat dalam Al-Quran dengan narasi yang berbeda dan juga nama-nama yang berbeda, teman-teman sekalian ya. Jadi nabi-nabi pun ya yang dari Israel ya itu semua diklaim jadi nabi mereka, dan semua nabi adalah Muslim. Saya juga tidak tahu rumusannya bagaimana. Ya, rumusannya bagaimana? Ya, kemudian teman-teman sekalian saya bacakan kepada kita Mazmur 150 ya, ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan katakan begini. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya.
Jadi teman-teman sekalian, dalam kitab Zabur yang mereka imani itu katanya, ya, yang kita kenal sebagai kitab Mazmur dalam 150 ayat 1 sampai 6. Di situ kita diajarkan bagaimana cara harus memuji Tuhan. Ya, jadi jangan heran kalau saat ini di gereja itu ya ada yang namanya alat musik, ada organ, ada gitar, ada bass, ya, kemudian ada drum, ada seruling, ada sangkakala, dan masih banyak lagi yang harus ditiupin, harus dibunyikan untuk apa? Untuk memperdengarkan suara nyanyian, suara yang merdu, suara yang baik, sorak-sorak, dan tentu saja teman-teman sekalian, Tuhan akan senang ya melihat itu, karena Tuhan pengen umatnya memuji, memuliakannya, ya. Nah, apakah ada orang Kristen yang adem saat ibadah, teratur? Ada. Gereja ortodoks itu mereka adem sekali tuh, bahkan mereka beribadah ya sangat santuy, dan mereka ya benar-benar hening, ya, sangat hormat dengan itu. Ada, tapi jangan lupa kekristenan punya aliran yang begitu banyak juga, tetapi satu tujuan, yaitu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, maka pesan saya kepada Ustaz Nandar, Anda urus saja agamamu, urus saja Islam, ya, seperti di video tadi, ya, urus saja itu. Apa maksudnya itu? Kau jelaskan gitu. Ya, atau misalnya kamu urus lah ya, itu ada Sunnah Nabi itu ya. Channel Sunnah Nabi saat ini kan lagi heboh tuh. Lebih baik Anda mungkin meluruskan ya apa yang disampaikannya gitu ya. Karena di situ katanya Isra Miraj itu ya tidak pernah ada gitu ya. Bagaimana Nabi Muhammad pergi ke angkasa lalu lihat bumi gitu ya. Padahal ya kalau kita mau jelek-jelekan ya, misalnya nih, Nabi Anda kan bilang tuh, kalau bumi datar, ya, bagaikan tikar yang dihamparkan, ya, gitu, ya, atau bagaikan apalah yang dihamparkan gitu, jadi datar. Sementara, baik itu ilmu pengetahuan, maupun juga di dalam Alkitab, itu diterangkan bahwa bumi ini bulat, bro, bulat, bukan datar, ya kan? Nah, jadi, inilah hal-hal yang saya pengen itu kalian bahas daripada kalian sibuk mengurusin kekristenan ya. Baik, teman-teman sekalian, itu saja tanggapan kita ya mengenai video daripada Ustaz Nandar, dan juga ya video daripada Muslim tadi. Ya, kita memberikan sebuah pembanding teman-teman sekalian. Kenapa? Karena mereka selalu menjelekkan kita, memojokkan iman kita, sementara mereka sendiri saja pun tidak beres ya. Coba sekarang saja mereka Islam sama Islam baku hantam itu ya, baku perang ya. Kayak di Pakistan kemarin baru-baru kita dengar juga ya, ada bom itu ya. Itu sesama ini loh, sesama Islam ya, ada Wahabi, ada Syiah dan segala macam. Itu mereka saling bunuh-bunuhan ya. Benar apa yang dikatakan oleh Buya Syakur sama Gus Islah Gus Islah ya. Kemudian ada banyak lagi ya ustadz-ustadz yang menyatakan hal itu, bahwa ya sebenarnya dari Islam sendiri banyak sekali perpecahan. Nah, ini yang saya maksud. Jadi lebih bagus fokus ya untuk membahas agama sendiri kan. Toh juga sudah diajarkan tuh, lakum dinukum waliyadi. Ya, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Ya, kita masing-masing, kita saling menghargai, saling menghormati. Negara kita bukan negara Islam. Negara kita adalah negara yang berideologi Pancasila dan mengakui kedaulatan ya ke-5 atau ke-6 agama yang sudah disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Oleh karenanya kita saling menghargai saja, masing-masing saja. Kita nggak perlu menjelek-jelekan, kita tidak perlu menghina-hina. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Sekian teman-teman sekalian, saya Arif Gula undur diri. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.